simetri putar. Mungkin sebagian kalian masih bingung apa simetri putar itu. Simetri putar adalah bangun datar yang diputar dan dapat memenuhi pada pola awalnya sebelum diputar selama kurang dari satu putaran. Syarat-syarat dari simetri putar adalah memiliki satu titik pusat sebagai sumbu putar, dan bangun datar tersebut bila diputar dapat memenuhi pola seperti posisi awal kurang dari satu putaran. Apabila satu bangun datar tidak dapat diputar dan tidak dapat memenuhi pola awal dalam kurang dari satu putaran, maka bangun datar tersebut dinyatakan tidak memiliki simetri putar. Agar lebih paham pada penjelasan Bu Guru, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Yuk! Untuk mencoba di rumah, siapkan buku dengan pola bayangan dan bangun perseginya agar bisa dicoba untuk diputar. Mari kita tentukan titik pusatnya terlebih dahulu, kira-kira di sini. Lalu kita putar. Apakah persegi dapat kembali ke pola awalnya? Kita putar. Putaran pertama ternyata berhasil, berarti dia memiliki satu simetri putar. Lalu diputar kembali dan juga memenuhi pada pola awal, berarti dia sudah mempunyai dua simetri putar. Lalu kita putar lagi dan memenuhi pada 3 simetri putar hingga kembali ke posisi awal, di mana A, B, C, dan D pada posisi yang sama. Selanjutnya ada persegi panjang. Mari kita tentukan pusat putarnya atau titik pusatnya. Tidak menutupi, ya menutupi, berarti dia memiliki satu simetri putar. Tidak memenuhi dan kembali ke posisi awal, sehingga persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi mari kita coba tentukan titik pusatnya. Lalu kita putar. Memenuhi, berarti 1 simetri putar. Lalu kita putar lagi dan memenuhi lagi, berarti memiliki 2 simetri putar. Dan kembali ke posisi awal, sehingga segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Selanjutnya ada belah ketupat. Mari kita tentukan titik pusatnya, lalu kita putar. Tidak memenuhi. Lanjut. Oke, memenuhi ya, berarti memiliki 1 simetri putar. Kemudian kita teruskan, kita putar kembali, tidak memenuhi. Dan kembali ke posisi awal, sehingga belah ketupat juga mempunyai 2 simetri putar. Selanjutnya ada jajaran genjang. Kita tentukan dulu titik pusatnya, lalu kita putar. Tidak memenuhi. Kemudian ya memenuhi, berarti baru 1 simetri putar. Diputar lagi tidak memenuhi, dan terakhir kembali posisi awal, sehingga jajar genjang memiliki 2 simetri putar. Trapesium, kita tentukan titik pusatnya. Tidak memenuhi, tidak memenuhi, dan tidak memenuhi, sehingga trapesium tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya ada trapesium sama kaki. Kita tentukan dulu titik pusatnya. Mari kita putar, tidak memenuhi, tidak memenuhi, tidak juga, dan kembali posisi awal, sehingga trapesium sama kaki juga tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya ada segitiga sama kaki. Mari kita tentukan titik pusatnya, lalu kita putar. Tidak memenuhi, tidak memenuhi, dan tidak juga, sehingga kembali ke posisi awal. Artinya segitiga sama kaki juga tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya ada bangun datar layang-layang. Kita tentukan pusat titiknya, lalu mari kita putar. Tidak memenuhi, tidak memenuhi, tidak memenuhi, dan kembali ke posisi awal. Artinya layang-layang juga tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya ada segitiga siku-siku. Mari kita putar.
Apakah memenuhi? Ternyata tidak memenuhi juga. Dan kembali posisi awal, artinya segitiga siku-siku tidak memiliki simetri putar. Yang terakhir ada lingkaran. Kita tentukan titik pusatnya. Ternyata lingkaran setelah diputar dan digeser selalu menutupi bagian pola, sehingga dapat dikatakan bahwa simetri putar lingkaran tidak terhingga. Hai soli-soliha, sekarang kita akan mengenal apa itu simetri lipat. Ada yang tahu? Simetri lipat adalah banyaknya cara melipat bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar dan berhimpit. Contoh yang pertama adalah bangun datar persegi atau segi 4. Kita akan melipat sisi sudut sebelah kiri bertemu dengan sudut sebelah kanan. Tidak ada kertas yang keluar dari sisinya ya, berarti 1. Kemudian sudut bawah bertemu dengan sudut atas. Berhimpit ya, berarti 2. Kemudian diagonal dari sisi yang kiri atas dengan yang bawah. 3. Kemudian diagonal satunya lagi. 4. Berarti pada bangun datar persegi terdapat 4 simetri lipat. Kita bisa lihat titik-titik atau titik-titik yang terdapat pada ruas ini dinamakan dengan sumbu simetri. Selanjutnya adalah bangun datar persegi panjang. Kita akan lipat ke arah kanan. Sudut kiri bertemu dengan sudut kanan. 1. Kemudian yang sudut bawah bertemu dengan sudut yang atas. Berhimpit ya. Berarti 2. Kita coba diagonalnya ke samping. Ternyata ada sisa kertasnya, berarti dia tidak berhimpit. Kemudian kita coba lagi untuk yang ke samping sebelah sini. Tidak juga. Berarti kita temukan untuk persegi panjang ini terdapat 2 simetri lipat. Selanjutnya adalah bangun datar trapesium sama kaki. Kita akan buktikan ada berapa simetri lipatnya. Kita akan lipat ke sebelah kanan. 1. Kemudian dari atas ke bawah. Tidak ya, karena ada sisa dari kertas yang dilipat. 2. 1 berarti yang ke samping. Tidak ya. Kemudian lipat ke samping lagi. Tidak juga. Berarti kita temukan simetri lipat pada trapesium sama kaki adalah 1. Selanjutnya adalah segitiga sama kaki. Kenapa disebut sama kaki? Karena sisi yang kanan dan sisi yang kiri memiliki panjang yang sama. Berbeda dengan yang alasnya ya. Tidak sama panjangnya dengan sisi kanan dan kiri. Ini disebut segitiga sama kaki. Kita akan mengetahui ada berapa simetri lipat pada segitiga sama kaki. Kita lipat ke sebelah kanan. 1. Coba kita lipat ke atas. Tidak ya, berarti tidak berhimpit karena ada kertas yang sisa. Coba kita ke samping. Ke samping gini. Tidak juga, berarti
hanya ada satu simetri lipat pada segitiga sama kaki. Selanjutnya, ada yang tahu ini bangun datar apa? Ya, betul. Ini adalah bangun datar belah ketupat. Kita akan menghitung ada berapa simetri lipatnya. Kita ke sebelah kanan dulu. 1. Kemudian kita lipat ke atas. Berhimpit ya. Sama, berarti 2. Kemudian coba kita ke samping. Wah, ternyata ada yang tidak berhimpit, ada lebihan kertasnya, berarti tidak. Coba kita kayak gini lagi, masih ada lebihnya ya, berarti terbukti hanya ada 2 simetri lipat pada belah ketupat. Selanjutnya adalah bangun datar layang-layang. Kita akan mencari tahu ada berapa simetri lipat pada bangun datar layang-layang. Coba kita lipat ke sebelah kanan. Wah, berhimpit ya, tidak ada kertas yang tersisa. Berarti kita hitung 1. Kemudian dari atas ke bawah, kita lipat di diagonalnya. Ternyata ada kertas yang bersisa, berarti kita tidak menghitung. Kemudian kemana lagi? Ke samping, ke sini. Tidak, berarti sudah kita temukan hanya ada 1 simetri lipat pada bangun datar layang-layang. Selanjutnya ada bangun datar trapesium siku-siku. Kita akan mencari tahu berapa simetri lipat pada bangun datar ini. Kita lipat ke kanan. Apakah membentuk? Tidak, karena ada sisanya ya. Kemudian coba kita lipat ke atas. Tidak juga. Coba kita lipat ke samping diagonalnya. Tidak juga karena ada sisa. Coba ke samping lagi. Tidak juga, berarti pada trapesium siku-siku tidak memiliki simetri lipat. Kita lanjut. Ada yang tahu ini namanya bangun datar apa? Betul, ini adalah bangun datar jajar genjang. Kita akan cari tahu ada berapa simetri lipat pada jajar genjang ini. Kita lipat ke sebelah kanan. Apakah membentuk simetri lipat? Tidak. Kemudian kita lipat ke atas. Apakah membentuk simetri lipat? Tidak juga, karena bersisa, tidak berhimpit. Coba kita ke samping ya. Apakah membentuk simetri lipat? Tidak juga. Kalau seperti ini, coba. Tidak juga karena ada sisa. Berarti pada jajar genjang ini tidak memiliki simetri lipat. Selanjutnya adalah segitiga siku-siku. Kenapa disebut segitiga siku-siku? Karena pertemuan antara tinggi dan alasnya membentuk siku-siku atau 90 derajat. Kita akan mencari tahu ada berapa simetri lipat pada segitiga siku-siku ini. Kita akan melipat. Apakah ini simetri lipat? Bukan. Kemudian coba kita lipat lagi seperti ini. Ada sisanya ya, berarti bukan. Coba kita lipat dari sisi yang lainnya. Juga bukan. Berarti pada segitiga siku-siku tidak memiliki simetri lipat. Yang terakhir adalah lingkaran. Perhatikan ya, kita akan melipat lingkaran ini ke sisi yang atas.
berhimpit ya. Coba kita ke samping, berhimpit. Coba kita ke samping lagi, berhimpit ya. Wah, banyak ya. Coba kita ke samping seperti ini, berhimpit. Berarti untuk lingkaran memiliki simetri lipat yang tidak terhingga. Berarti pada bangun datar lingkaran, simetri lipatnya yaitu tidak terhingga. Banyak simetri lipat yang terdapat pada lingkaran, sehingga disebut tidak terhingga. Baik, sekian penjelasan dari Ustazah. Semoga soli-solihah dapat memahaminya ya. Silakan berlatih di rumah untuk mempraktikkan bangun datar memiliki simetri lipat.